Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nurlatu. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 70 kelas 9A. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Awal Mula Keluarga Broken Home, karya Ketut Lia Febiantika. Aku adalah seorang anak perempuan satu-satunya di keluargaku. Di masa itu, aku mempunyai masa kecil yang cukup indah. Tetapi, masa kecilku itu tidak berlangsung lama. Karena hal-hal yang membuat masa kecilku hilang dengan sendirinya. Di waktu itu, usiaku yang masih 8 tahun. Yang seharusnya anak berusia 8 tahun bisa merasakan kehangatan keluarganya. Tetapi berbeda denganku, justru usiaku yang masih kecil harus merasakan sedih dan kecewa terhadap kedua orang tuaku. Hari demi hari pun berlalu, hari di mana kedua orang tuaku resmi berpisah. Di hari itu juga, aku menyaksikan sidang perceraian kedua orang tuaku. Aku sangat terpukul saat mendengar hak asuhku jatuh kepada ibu, yang berarti aku harus berpisah dengan ayahku. Setelah sidang sudah selesai, ayah pun memanggilku, lalu ayah berpesan, "Nak, jagalah kesehatanmu. Kalau ikut ibu jangan nakal-nakal," ujarnya. Dan aku pun mengangguk sambil menangis sesegukan. Aku melihat wajah ayahku yang nampak sedih dan menahan air matanya karena harus berpisah dengan anak perempuannya. Setelah itu, ayah pun memelukku dengan erat lalu berbisik kepadaku, "Anak ayah harus kuat. Ayah janji, ayah akan terus menyayangimu." Ibu yang melihat lalu memanggilku dari kejauhan. Ayah pun berlari menuju arah ibu. Kemudian ibu mengajakku untuk pulang. Tidak kusangka, hari itu hari pertama aku merasakan pahitnya masa kecilku, yang seharusnya bahagia dan bersenang-senang. Tapi aku malah merasakan sedih karena aku tak lagi mempunyai keluarga cemara. Malam pun tiba. Aku yang biasanya pada malam hari sibuk bermain dengan ayahku, kini hanya bisa melihat bintang-bintang. Rasanya aku ingin berbisik pada malam, tetapi aku sadar malam tidak mungkin bisa menjawab bisikanku itu. Saat aku sedang melamun, terdengar ibu memanggilku dari dalam rumah, menyuruhku untuk masuk dan tidur. Kemudian pagi pun tiba. Aku yang dibangunkan dengan suara ayam berkokok langsung bergegas mandi. Aku melihat ibu yang sedang menyiapkan bekal untukku lalu berkata, "Anak ibu sudah bangun." Jam menunjukkan pukul 7. Aku berangkat untuk menimba ilmu. Yang biasanya ayah mengantarku ke sekolah, kini harus berjalan kaki sendiri dengan wajah yang kelihatan tidak bahagia seperti sebelumnya. Hari demi hari pun berlalu, bulan demi bulan juga berlalu. Ketika aku pulang dari bermain, melihat seorang lelaki yang tak lain bukanlah ayahku. Kemudian ibu pun memberitahuku siapa sebenarnya laki-laki yang ada di depanku ini. Aku yang sudah paham akan semuanya lalu berlari kencang menuju kamar, terus menangis saat mengetahui ibu akan menikah lagi. Pelan-pelan ibu memujukku dengan berkata, "Nanti kalau ibu menikah lagi, ibu tidak akan meninggalkanmu, Nak. Ibu akan terus menyayangimu." Aku pun menjawab, "Apakah ibu tidak kasihan kepada ayah?" Kataku. Ibu pun menjawab, "Ibu sudah berpisah dengan ayah, Nak. Ibu juga berhak bahagia." Dalam hati kecilku berkata, apapun yang membuat ibuku bahagia, aku harus merelakannya.
Tidak semua anak yang berusia 8 tahun bisa berpikir dan mengikhlaskan untuk ibunya berbahagia. Akhirnya, ibu pun menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Di hari yang disebut hari bahagia itu, aku tampak murung, karena aku teringat akan ayahku, yang aku sendiri tak pernah berjumpa dengannya. Pernikahan ibu berjalan dengan lancar, dan keesokan harinya, aku tidak sengaja mendengar percakapan ibu dengan ayah baruku, yang katanya akan membawa ibuku pindah ke rumahnya. Aku yang mendengar percakapan itu turut menangis di sudut pintu. Aku pun menghampiri ibuku lalu berkata, "Apa ibu ingin meninggalkanku sendiri?" Ibu menjawab, "Ibu sudah punya keluarga baru dan ibu sudah punya suami. Jadi, mau gimana pun ibu harus ikut suami ibu. Lalu bagaimana denganku, Bu?" Ibu memberi pengertian kepadaku dan pada akhirnya aku kecewa mendengar perkataan ibu yang akan memberikan aku kepada ayahku. Di saat itu juga, ibuku memberitahu ayahku untuk menjemputku. Di posisi itu, anak mana yang tahan akan keegoisan seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya hanya karena orang baru? Tetapi aku sadar, dia adalah ibuku. Baik buruk ibuku adalah ibu yang paling aku sayangi. Saat itu, aku sudah tak lagi bersama ibu. Bahkan, aku sudah lupa akan suara dari ibuku. Dan aku pun sudah beranjak dewasa, bukan lagi anak-anak yang menangis kencang karena keluarganya. Kini, aku sudah bisa memendam semuanya sendiri. Ternyata proses seorang anak perempuan tanpa dukungan seorang ibu itu sangat sulit. Tetapi, aku masih mempunyai ayah. Iya, ayah yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan juga penyemangat bagiku. Aku tidak lagi merasakan apa itu kecewa. Seiring berjalannya waktu, aku mendengar ibu sudah melahirkan seorang anak yang tidak lain adalah adikku. Di situ, aku merasa terkejut. Ternyata ibuku sudah benar-benar bahagia bersama keluarga barunya. Dan aku di sini hanya bisa melihat foto di masa lalu, yang dimana waktu aku masih bersama dengan keluarga cemaraku. Terkadang aku iri melihat anak-anak yang memiliki keluarga cemara, tetapi aku harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan aku kekuatan. Iya, tanpamu kekuatanku ini mungkin aku sudah menyerah. Tidak apa prosesku tidak ditemani seorang ibu, yang sebenarnya aku sangat butuh peran ibu di hidupku. Aku ingin merasakan masakan ibu, ingin bercerita banyak dengan ibu, tetapi aku sadar ibu sudah berbahagia dengan keluarga barunya, dan aku juga berbahagia dengan pahlawan, yaitu ayahku. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.